Oke ya, kita mulai. Ini ada soal nomor 5 ya. Ada sebanyak susunan n partikel identik ya bermassa m yang terikat satu dengan yang lain melalui pegas-pegas dengan konstanta pegas K ya. Partikel bergerak dalam arah horizontal. Nah, oke ya. Nah, jadi kita ilustrasikan dulu ya. Ini gambarnya adalah sebagai berikut ya. Nah, di sini ada suatu pegas ya. Nah, ini ada ya. Ini satu pegas ya, masing-masing konstanta pegasnya itu K ya. Nah, terus di sini ternyata itu masanya ada banyak ya, pentolan-pentolannya itu ada banyak, sejumlah n ya, sebanyak n. Nah, ini ya. Nah, ini sejumlah n ya. Nah, ini. Oke. Ini ya, dimana di sini fungsi X1. Oh, sebentar. Ternyata ini bendanya ini bergeser dari atas timbang. Oke. Fungsi X1 menyatakan pergeseran partikel 1 dari titik setimbangnya ya. X2 menyatakan pergeseran partikel 2 dari titik setimbangnya, dan seterusnya ya. Tentukanlah fungsi Lagrange sistem berbentuk. Nah, jadi ada dua Lagrange nih. Bila yang pertama, bila kedua partikel di ujung bebas bergerak seperti partikel lain ya. Jadi ada dua kasus di sana ya. Nah, kita bahas kasus yang pertama dulu. Nah, jadi ya, ini ya. Yang pertama begini ya. Bila ujung-ujungnya ini ya bergerak bebas ya. Ini ya. Bila ujung-ujungnya bergerak bebas. Kalau ujung-ujungnya bergerak bebas, itu bagaimana ya ilustrasinya kan gitu ya. Nah, ini kita ambil 3 partikel dulu ya, baru nanti kita generalisir hingga n ya. Nah, ini ya, kita ambil 3 partikel dulu. Iya, ini ya. Nah, terus apa akibatnya kalau misalkan ujung-ujungnya bisa bergerak bebas ya? Berarti nanti ini bisa bergerak ke sini ya. Nah, ini bergerak ke sini, dia bergeser dari titik setimbangnya ya. Dia bergerak ke sana. Nah, berarti nanti pegasnya juga akan terdorong ya ke sana, dan pegas yang kedua dia juga akan terdorong ke sana ya. Nah, ini ya. Nah, dia terdorong ke sana. Nah, di sini. Nah, di sini pegasnya ini mempunyai pergeseran di sini pasti X1 ya. Nah, ini X2 gitu. Dan otomatis pegas yang ini juga bergeser ya. Nah, bergeser ke sana. Ini ya. Ini ya, dia bergeser, ini menjadi X3 ya, gitu ya. Nah, ini ya, kalau ujung-ujungnya bergerak bebas ya. Nah, maka kita bisa bentuk Lagrange-nya ya. Lagrangian ya. Lagrangian itu definisinya adalah T min V ya. Jadi kita harus tahu kinetiknya dan potensialnya ya. Nah, gitu. Nah, ini K-nya di sini K besar ya, sesuai yang diminta soal ya. Nah, kita cari energi kinetiknya ya. Di sini ketiga-tiganya dapat bergerak ya dengan simpangan masing-masing, dan jangan lupa di sini masing-masing di sini partikelnya kita anggap masanya sama-sama m ya. Ini masanya m ya.
itu, maka nanti di sini kita punya 3 massa ya. Berarti ini setengah M ini ya. Ada X1 dot kuadrat tambah setengah M X2 dot kuadrat tambah setengah M X3 dot kuadrat. Kenapa ada X1 sudah X3? Karena ketiga-tiganya dapat bergerak sepanjang simpangan masing-masing ya, X1, X2, X3 ya. Nah ini bisa dikeluarkan ya M nya, jadinya X1 dot kuadrat tambah X2 dot kuadrat tambah X3 dot kuadrat ya. Atau kalau kita perumum di sini menjadi setengah M ini ya, misalkan dari J1 ini sampai N nya 3 ya. Nah ini ya deh ya, ini XJ dot kuadrat ya. Ini adalah energi kinetiknya gitu. Nah yang kedua, energi potensialnya. Energi potensialnya ini potensial apa? Ya pasti potensial milik pegas ya. Nah di sini ada 2 pegas ya. Pegas yang satu yang ini dan pegas yang kedua yang ini ya. Nah pegas yang pertama yang ini berarti nanti energi potensialnya kan gini ya, setengah ya, ini jadinya setengah K. Nah ini simpangannya, berarti kan simpangan ke kanan X2 dikurangi X1 ya, berarti ini X2 dikurangi X1 ya kuadrat. Terus pegas yang satunya yang ini berarti simpangannya ya X3 dikurangi X2 ya, berarti ini tambahkan setengah K X3 kurang X2 pangkat 2 ya. Nah seperti itu. Maka nanti ini, nah kita bisa perumum ya, jadi ini setengah K gitu ya. Nah kita ambil J nya di sini, J nya dari 1 sampai N nya 3 ya. Nah misalkan sampai N3, berarti ini kalau kita lihat ya, ini 2 1, berarti ini bilangan sebelumnya selalu lebih besar 1 selisih 1, X2 dan 1. Yang ini 3 dan 2 ya. Berarti kalau kita perumum ini bisa jadi gini ya, berarti ini XJ plus 1 gitu. Nah ini kurang ke bawah ya, XJ plus 1 min XJ gini ya, pangkat 2. Nah gitu ya, kalau kita buat dalam bentuk notasi sigma ya. Nah berarti sekarang, nah ini kita ambil 3 dulu ya, maka nanti Lagrangiannya ya seperti ini ya. Lagrangiannya setengah M ya. Nah itu yang pertama, J1 sampai 3 XJ dot pangkat 2 ya dikurangi V ya, berarti ini jadinya setengah K J1 sampai 3 ya, N nya 3, berarti ini XJ plus 1 ya min XJ pangkat 2 ya. Nah ini kita punya 3 partikel ya. Nah berarti nanti kalau kita perumum ya, misalkan jika langsung aja ya, jika diperumum ya menjadi apa? Menjadi N partikel ya. Ya, berarti nanti ini nilai 3-nya itu kita perumum jadi N gitu ya. Karena partikelnya bisa lebih dari 1 ya. Berarti ini L-nya setengah M ya. Ini J1 sampai 3 XJ dot pangkat 2 ya min setengah K ya. Oh sorry, bukan 3 lagi, melainkan di sini jadinya adalah N gitu ya. N, ini N ya, ini J. Nah 1 ya, ini jadinya XJ plus 1 min XJ pangkat 2 ya. Nah ini adalah hasil dari Lagrange gitu ya. Untuk yang pertama ya. Nah itu, ini kalau misalkan kedua ujungnya bisa saling bergerak bebas ya. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, gimana kalau misalkan ujung-ujungnya tidak bisa bergerak bebas ya. Ini yang kedua, ini ya, jika ujung-ujungnya
tidak bisa bergerak bebas ya. Nah gini ya, jadi ilustrasinya gini ya, jadi ini tetap diem ya. Nah kita ambil 3 partikel saja dulu ya, ini. Tapi yang bisa bergerak bebas adalah ini ya. Nah siapa itu? Yang tengah ini ya. Nah ini, tapi ini akan apa namanya, memampat ya. Nah ini simpangannya bagaimana? Nah kalau yang ini, nah nanti yang ini ya, simpangannya ini bergerak ke sini ya. Nah bergerak ke sana dengan simpangan sejauh x berapa ini ya, sejauh x2 gitu ya. Nah jangan lupa berarti yang ini, bagian yang pegas yang ini nanti akan apa namanya, ini akan terhimpit ya menjadi x3 gitu ya. Nah seperti itu ya. Oke. Nah selanjutnya ini bagaimana ya. Nah ini cukup seperti ini aja. Nah yang ini diem ya gitu ya, ini diem. Nah ini diem ya. Nah tapi meskipun diem, ini sejatinya pegasnya saja ya yang apa namanya bergerak ya. Ini x1, ini x3 ya. Nah lalu yang membedakan apa? Yang membedakan di sini nanti energi kinetiknya ya. Nah kinetiknya itu kan T min V ya. Nah berarti nanti T nya bagaimana? Karena di sini cuma ini doang yang bergerak ya, yang tengah doang yang bergerak, berarti ini cuma satu doang ya, setengah M, yaitu x2 pangkat 2 ya, cuma itu saja gitu ya. Nah jadi cuma satu saja. Nah oke, seperti itu. Nah terus bagaimana? Nah terus ini ya, bagaimana dengan energi potensialnya ya, itu. Nah bagaimana dengan energi potensialnya? Nah jadi potensialnya dilihat dari pegasnya ya. Pegas yang pertama yang ini ya. Nah ini berarti ini tetap ada renggangannya ya, pegasnya ya. Renggangannya di sini karena ini kan apa namanya, merenggangnya ke sana, berarti cuma x1 doang ya yang bergerak ya. Berarti ini cuma x1 kuadrat ya. Nah x1 pangkat 2 ya. Nah kalau yang tadi itu kan x2 min x1 ya. Nah terus yang mana lagi nih, yang tengah ya. Nah kalau yang tengah ini x2 nya ini ada ya. Nah ini nanti yang ini berarti ini jadinya setengah K ya. Yang ini renggangannya x3 dikurangi x2 ya. Berarti ini x3 min x2 pangkat 2 ya. Nah sudah cukup itu saja ya. Nah x3 min x2 pangkat 2 ya. Nah gitu ya dia. Nah seperti itu ya. Nah nanti kita bisa perumum lagi ya. Nah ini kalau misalkan ya, nah jika nanti kalau misalkan ada sebanyak n ya, nanti jika ada sebanyak n ya. Nah ntar kita tulis dulu ya hasil Lagrange-nya ya. Lagrange-nya itu T min V ya, berarti ini setengah M x2 dot kuadrat ya, min itu setengah K x1 pangkat 2 plus x3 min x2 ya, ini pangkat 2 ya. Nah gitu. Nah sekarang coba dilihat ya. Nah gimana kalau misalkan sekarang kita punya ya, jika terdapat n ya. Nah n pegas ya. Nah berarti nanti ini kan gini ya. Nah ini misalkan gini ya. Nah berarti ini nanti kan gini ya. Ini anggap aja ini sudah bergerak gitu ya. Ini bergerak ke sana ya sejauh x2.
yang ini bergerak ke sana sejauh x3 ya. Jadi nanti kalau misalkan kita punya sebanyak n, berarti nanti yang ada nilainya itu cuma yang tengahnya aja, ujung-ujungnya ini tidak bergerak ya. Nah, jadi nilai ke n itu tidak bergerak. Nanti ini kan cuma punya ini ya, x2 pangkat 2 tambahkan x3 pangkat 2 ya, dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai ini xj dot pangkat 2 ya. Berarti ini bisa diperumum ya. Tapi ini nggak sampai j ya. Berarti ini j-nya bisa dari mana? Dan harus dari 2 ya. Berarti starting point-nya harus dari 2. Berarti ini bisa sampai n-1 ya. Nah, n-nya itu 3 kurangi 1 2. Kalau n-nya diambil 3 kurangi 1 2, berarti cuma ada satu suku. Balik lagi ke suku yang ini ya. Nah, ini berarti ini kita punya xj dot pangkat 2 ya. Seperti itu. Ini setengah m ya. Nah, bagaimana dengan v-nya? Nah, kalau v-nya nanti ya sama ya, berarti ini kita punya ini setengah k ya. Nah, misalkan yang ini punya banyak ini, x1 pangkat 2 tambahkan x3 min x2 pangkat 2 ya. Nah, gitu. Bentar, kayaknya aku ada yang ketinggalan deh. Oh iya, lupa ya, ini ada simpangan x2 nya ya, jangan lupa ya. Ini, nah di sini ada x2 pangkat 2 ya. Ya. Nih, nanti kalau misalkan ini ada sebanyak n, berarti ini bisa jadi gini. Nah, bisa sampai x4 min x3 ya. Nah, sampai dan seterusnya sampai xn ya. Nah, xn pangkat 2 ya deh ya. Nah, berarti nanti ini bisa diperumum ya. Ini jadi diperumum setengah k gitu ya. Ini dari j nya starting point nya dari 2 sampai n-1 ya. Nah, ini kurungnya ya, kurungnya dari awalnya ya. Berarti Mas, n yang ujung itu kalau misal seandainya banyak, n yang di ujung itu angka terakhir yang dikurangi ya? Iya, betul. Gitu ya. Oke. Oh ya ampun, ini 3. Nah, ujungnya x3 ujungnya ya. Nah, xn. Jadi kalau ada n partikel ya xn ya. Kalau ada 4 partikel x4 pangkat 2 ya. Nah, terus ini jadinya ini x1 ya. X1 pangkat 2 tambahkan. Nah, ini x1 nya sebenarnya gak usah ikut sigma ya, karena yang jalan di sini cuma yang belakangnya aja. Yang indeks yang berjalan itu di sini hanya ini aja ya. Nah, yang belakangnya aja. Nah, ini ya. Yang jalan. Nah, berarti ini x1 pangkat 2 ya, ditambahkan sigma j 2 ya deh ya, sampai n-1. Nah, ini 3 ya, berarti 3 itu berarti kan xj plus 1 ya deh ya, min xj pangkat 2 yang ini sampai n ya. Nah, ini ya deh ya. Nah, betul tadi kata adik Kamila. Nah, berarti Lagrange-nya, ya T min V ya. Nah, masukkan ya, berarti ini nanti ini setengah M ini ya, J1 tadi kok J1 2 ya, N-1, berarti ini XJ pangkat 2 ya, dikurangi setengah K ya. Nah, ini X1 pangkat 2 tambahkan ini ya, J2 N-1 ya. Nah, ini XJ plus 1 min XJ ya. Nah, ini ada ya. Ya, hujan dong. Nah, seperti itu ya. Oke, begitu. Itu yang nomor 5 belum selesai sih. Yang B, untuk soal selanjutnya ya, tak bacakan ya. Nah, ini soalnya. Untuk soal selanjutnya, bentar, aku balas chat dulu. Bentar.
Mari kita cek rekamannya. Oh, rekamannya aman ya. Nah, oke. Nah, kita baca ya. Jadi kok di bacaannya itu, untuk soal selanjutnya kita tinjau status di mana partikel ujung kiri dan ujung kanan bisa bergerak bebas ya. Nah, jadi yang B ini, asumsinya yang B ini adalah kita ambil kasus yang partikel bisa bergerak bebas ya. Nah, ini ya. Kalau partikel yang bergerak bebas, berarti Lagrange yang diambil adalah Lagrange yang ini. Ini ya, Lagrange yang diambil adalah Lagrange yang ini ya. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama, tentukan fungsi Hamilton ya. Nah, kalau nyari Hamilton gimana, Dek? Berarti ini P ya. Jadi di sini kan ada koordinat sebanyak n ya, dari J-nya 1 sampai n. Berarti nanti ini PJ gitu ya. PJ berarti ini kan do L do XJ dot ya. Nah, ini harus dicari ya. Nah, turunkan terhadap J dot. Berarti kan yang efek kan cuma yang suku yang pertama saja ya. Berarti ini jadinya M J1 sampai N, di sini X J dot ya. Seperti itu ya, Dek ya. Nah, itu. Nah, di situ P ke J itu nilainya adalah itu ya. Seperti itu. Jadi, nanti masing-masing J ini berarti nanti punya P masing-masing. Gitu ya. Berarti nanti nilai XJ dot itu kan gini ya. Ini berarti sigma J. Nah, ini PJ dot dibagi M. Ya, berarti ini Lagrange-nya langsung aja ditulis jadi Hamilton gini ya. Nah, biar gampang ya. Berarti ini jadinya nanti 1/2M ya. Yang ini J1 sampai N, berarti ini gini. PJ dot kuadrat per sudah per 2M ya. M-nya di luar ya. Ini ya. Nah, gitu ya. Dan ini kuadrat ya. Nah, gitu ya. Terus suku yang kedua ya jadi plus saja. Nah, berarti ini plus setengah K J1 ya sampai N XJ plus 1 min XJ pangkat 2 ya. Nah, ini adalah Lagrange-nya. Nah, gitu ya, deh ya. Nah, jadi gampang lah ngubah gitu ya. Simple. Nah, pertanyaan yang kedua, tentukan persamaan geraknya ya. Nah, yang kedua, tentukan persamaan gerak ya. Tuh, salah. Nih. Yang kedua apa itu? Persamaan gerak ya. Nah, persamaan gerak ya paling enak pakai Lagrange lah ya. Nah, kita ambil kembali Lagrange-nya. Ini ya. Lagrange-nya itu ini ya. Wait. CC. Nah, ngelag. Ini ya. Nah, ini ya. Berarti nanti persamaan geraknya ya. Persamaan geraknya, persamaan Lagrange-nya maksudnya. Berarti gini, D dt ini ya, do L do, berarti kita punya XJ ya. Nah, sebanyak, nah, kita kasih kurung gini, kurung kurawalnya artinya koordinatnya banyak gitu ya maksudnya ya. Berarti ini min do L do XJ ya. Nah, ini
Nah, ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke. Nah, kita cari dulu ya masing-masing ya. Nah, turunkan terhadap xj dot ya. Berarti yang ini dulu. Nah, do L do xj dot ya. Nah, ini. Nah, berarti yang ini ya, kena ya. Berarti ini jadinya M J1 sampai N ya. XJ dot ini ya. Nah, terus yang suku yang kedua nggak ada xj dotnya ya, berarti kita sampai sini aja. Nah, terus turunannya terhadap waktu ya, tinggal ganti aja. Berarti ini M ini ya, J1 sampai N XJ double dot ya. Nah, seperti itu. Nah, terus suku yang kedua ini, nah, do L do XJ ya, berarti hanya kena suku yang kedua saja ya. Berarti ini kan minus ya, tapi duanya pindah ke depan ya, minus 2 kali setengah K gini ya. Nah, ini J1 sampai N berarti ini XJ plus 1 ya, min XJ. Nah, pangkatnya jadi 1 ya. Terus ini turunan dalamnya min 1 ya, turunannya min 1. Berarti ini jadinya, nah ini 2 kali setengah habis ya, min plus ya. Berarti K J1 sampai N ini XJ plus 1 min XJ ya, seperti itu. Nah, tadi persamaan geraknya masukkan ya, maka kita punya persamaan gerak yang demikian ya. Ini keluarkan aja ininya, berarti ini sisa M ya, M XJ double dot ya. Terus suku yang kedua itu hasilnya apa? Min K ini ya, min K XJ plus 1 min XJ ini hasilnya ini sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti ya persamaan geraknya ya demikian ya. Atau ini sigmanya bisa dibuang ya, berarti ini memenuhi ini MXJ double dot jadi ya, plus KXJ ya, ini sama dengan, nah, KXJ plus 1 ya. Nah, inilah persamaan geraknya ya, atau XJ double dot ya. Nah, ini plus K per M XJ ini sama dengan, nah, K per M XJ plus 1 ya, gitu. Jadi kita punya persamaan sebanyak J nanti ini, sebanyak N ya. Nah, ini jadi ini J ini jalan, ini J artinya apa? Kita punya kalau J nya 1 itu demikian, kalau J nya 2 demikian gitu. Jadi kita punya persamaan sebanyak J ya, gitu. Nah, gitu ya, itu adalah pertanyaan yang kedua ya, gitu. Tentukanlah persamaan geraknya. Yang ketiga, andaikan setiap partikel gitu ya, bisa sambil dibaca ya. Andaikan setiap partikel berosilasi dengan frekuensi yang sama, yaitu omega. Tentukanlah omega ya apabila amplitude partikel osilasi ke C berbentuk itu ya. Jadi yang C itu disuruh mencari apa itu? Frekuensi sudut ya, atau omega ya. Nah, omeganya ini berapa ya? Nah, kalau mencari omega itu bagaimana kira-kira deh? Ya, kalau cari omega itu, nah, kita tulis dulu ya Lagrange yang tadi ya, karena Lagrange ini penting. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kita punya ini. Kita harus tentukan dulu persamaan eigennya ya. Kamu nggak tahu ini diajari apa belum? Ada persamaan eigen ya. Persamaan eigen itu dalam bentuk notasi apa namanya? Notasi tensor ya. Jadi kita punya ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita punya V ya, min omega kuadrat T ini harus sama dengan 0. Gini ya. Itu gimana? Belum diajarin ini, Mas. Oh, belum ya? Iya.
osilasi ya, itu ya babnya ya, bab osilasi. Nah itu ya, jadi kita punya equation itu seperti ini ya. Di sini asumsinya amplitude osilasinya itu A ke J ya, amplitude osilasi A apa ini, A sin ya, J V ya, dimana V ini adalah suatu nilai yang konstan gitu. Oke, itu jadi gini ya. Nah, kalau kita ambil ini sebanyak n ya nggak mungkin ya, susah ya nyarinya ya. Nah, tapi kita ambil 3 partikel aja ya. Kita ambil 3 partikel. Nah, paling gampang ini. Nah, ya barangkali nanti bisa diperumum jadi n partikel mungkin ya, kita nggak tahu. Nah, kalau 3 partikel yang mana tadi ini ya, bukan ini ya, kalau 3 partikel itu ini. Nah, ini kalau 3 partikel ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti L nya itu demikian ya, karena kita butuh V sama T doang gitu. Nah, gitu ya. Nanti ini bisa di gini ya, bisa kita apa namanya, bisa kita jabarkan ya. Nah, jadi nanti kalau kita ingin mencari nilai omega itu harus gini, persamaan eigen ya. V tadi ini ya, min omega kuadrat T ini determinannya harus sama dengan 0 deh. Jadi nanti ini akan ada banyak nilai gitu ya. Nah, ini yang kolom 1 nanti ini gini, V11 min omega kuadrat T11 ya. Ini V12 ya. Ini ya, min omega kuadrat T12 ya. Dan seterusnya ini berjalan sampai V1J ya, karena kita punya J ya. T1J. Nah, ini V21 ya. Nah, 21, yang ini V22. Nah, gini ada ya. Ini sampai V2J ya. Nah, seterusnya ya ini ya. Ini berjalan sampai V berapa ini? Berarti ini yang jalan yang gini, yang kiri ya. Berarti ini VJ1 ya dia ya. Min omega kuadrat TJ1 ya. Nah, gini ya. Yang ini VJ2 ini ya. Nah, gini ya. Jadi kita punya sebanyak J gitu ya. Yang ini VJJ ya. Nah, gitu ya. Ini determinannya harus sama dengan 0 ya. Nah, kita ambil 3. Nah, kalau ini kita bisa pisahkan ya. Nanti ini kita bisa ambil ini nanti gini ya. T11. Nah, X1 dot kuadrat ya. Nah, ini T. Jadi ini bisa kita ambil gini loh, maksudku. Nah, jadi kita buat matriks ya deh ya. Jadi ini nanti ini saya jadikan gini. Ini T11, ini komponen yang 0 ya, T22, T33. Nah, jadi gitu. Ini dikalikan X1 dot kuadrat gitu loh maksudku. Nah, gini ya. Ini bisa dijadikan gini, matriks gini. Nah, kolom yang ini off diagonalnya ini bukan nggak usah, tapi nilainya 0 ya. Nah, ini T23 ya. T1, T32 ya. Nah, nanti di sini kita dapat nilai nih. T11 nya setengah M ya. T22 nya juga setengah M ya. T33 nya juga setengah M ya. Nah, selain itu, nah TIJ itu 0 ya. Untuk I gak sama dengan J gitu ya.
Nah, bagaimana dengan yang satunya, yang ini? Nah, gitu ya. Nah, yang ini bisa kita cari ini. Kalau yang ini. Nah, yang ini tak tulis di sini ya. Ini bisa dijabarkan jadi segini ya. Nah, berarti ini kan setengah K ya. Ini X2 kuadrat ya. Nah, min 2X2 X1 ya. Plus X1 kuadrat ya. Terus berapa lagi nih? Yang sisanya ya, setengah K X3 pangkat 2 ya deh ya. Min 2X3 X2 plus X2 pangkat 2 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya deh ya, ini pun juga bisa dijabarkan ya dalam ini ya, jadi notasi gini. Nah, gini ya. Ini oh, sebentar kok aku lupa ya. Nah, pokoknya gini. Tak buka dulu. Nah, jadi gini, nanti komponen yang ini loh, tak buat gini ya, biar gampang ya. Jadi komponen yang ini V11 itu yang nempel sama X1 kuadrat ya. Berarti di sini yang nempel sama X1 kuadrat berapa? Setengah K ya. Nah, gitu ya. Terus yang nempel sama yang V22 itu apa? V22 itu yang ini ya. Yang nempel sama X2 pangkat 2 ya, ini sama ini. Berarti berapa itu? Setengah K tambah setengah K ya. Berarti ini nilainya K ya. Seperti itu. Nah, yang V33 itu berapa dek? Setengah K ya. Seperti itu. Nah, terus di sini ada V12 ya. V12 di sini yang nempel sama X2 X1, berarti ini setengah kali min 2 berapa itu? Ya min K ya. Nah, kalau V13 itu 0 ya. Nah, V23 itu berapa dek? V23 itu min K ya. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa nggak ya ini diperumum gitu kan pertanyaannya. Nah, itu ya. Nah, masukkan ya ke determinan ya, 3 kali 3 ya. Berarti masukkan ini. Berarti nanti ini V11 ya. Ini ya. V21 ini ya. V31 ya dia. V21 V22 ya. Nah, ini ada ya. Ini betul ya, sorry. 21 oh sorry, ini 12, ini 12, 22, 32 ya. Nah, gini ada ya. Ini ya. Jadi berapa tadi? 22, yang ini V33 ya. Ini determinannya hasilnya 0 ya. Yang ini V13 ya. Yang ini V23 ya dia ya. Berapa ini? T23 ya. Nah, nilai yang 0 tadi yang diagonal ya. Yang V23 itu enggak 0 ya. Nah, ya sudah, masukkan ya. Nah, ini V11 tadi nilainya berapa deh? Setengah K ya. Setengah K min omega kuadrat ya. T11 tadi berapa? Setengah M ya. Nah, terus V12 itu min K ya. Ini semua 0 ya. Berarti ini min K gitu ya. 0. Ya udah, yang ini V13 0 juga, V13 udah enggak ya? V13 itu juga 0 ya. V13, V31 itu sama juga ya, 0 ya. Nah, ini 0, berarti ini sisa ini ya. Ini 0 juga. Pokoknya diagonal yang off, sorry ini enggak ya. Yang off diagonal itu 0 ya. Ini V21 tadi berapa? Min K ya.
yang ini V22 tadi berapa deh? V22 K ya. K. Min omega kuadrat per 2M ya. V22 nya setengah M ya. V23 itu berapa? V23 min K ya. Nah terus yang ini V31 itu 0, V32 itu min K juga ya harusnya ya. V32 sama 23 itu sama aja, 0 juga. Yang ini V33 min omega kuadrat T33 ya. V33 tadi setengah K ya, setengah K. Nah ini jangan lupa omega kuadrat per 2 M ya. Nah tapi ini 3 partikel yang diminta dosen itu N partikel. Nanti di Kamila coba cari ya, diperumum ya. Nah gimana kalau diperumum jadinya N partikel ya. Nah gitu, ada gak bentuk umumnya? Nah ini kalau yang ini jelas bisa diperumum yang ini. Nah berarti ini nanti ini yang ini ya, yang bagian diagonal ini sudah pasti 0. Sudah pasti 0 ya, ini sudah pasti 0. Nah jadi yang enggak 0 coba bagian diagonal ya, T11, T22, T33 dan seterusnya sampai TJJ itu pasti 0 ya. Nah tapi bagian yang ini, nah Kamila coba cara memperumum itu gini. Perumum itu sampai 4 dulu. Nah sampai 4 ya, berarti nanti kalau sampai 4 ini ketambahan, yang ini ketambahan X4 min X2 ya. Berarti nanti ada ketambahan variabel lagi V24 gitu ya. Nah ini kan kelihatan ya. Nih nanti pasti ini tebakanku pasti nanti yang mengandung 1 dan 3 ini 0 ya. 31 ini sama kayak V31 juga 0 ya. Ini V32 juga sama, ini V21 juga sama. Nah itu di perumumnya tapi bagaimana? Pasti ada yang setengah dan ada yang 1 ya, setengah K atau 1K. Nah ini tinggal determinankan aja ya. Nah ini yang pertama, yang ini nah, ambil ini setengah K min omega kuadrat per 2 M ya. Nah determinan satu dulu ya, ini kali silang ya, ini kali ini ya, ini kali ini habis ya. Berarti ini cuma punya berapa itu kali silang ya, ini. Nah mana tadi, ini kali silang ya. Berarti ini kita punya ini ya, dikalikan ini K per 2 min omega kuadrat per 2 M ya. Nah gitu ya. Terus yang satunya, nah yang satunya minus ya, yang ini minus K. Nah minus K berarti ya. Terus apa itu, kalikan silang ya, ini sama ini ya. Berarti ini kalikan depannya aja ini. Berarti ini K per 2 min omega kuadrat per 2 M ya. Terus mana lagi ini udah habis, sisanya 0 ya, yang 0 ini gak usah. Nah ya, berarti ini bisa dicoret ya, salah satu ya. Berarti ini dibagi ini habis ya, ini habis ya. Berarti sisa ini ya, berarti sisa apa itu, K per 2 ini ya, K per 2 min omega kuadrat per 2M ya. Nah sisa K min omega kuadrat per 2M ya. Yang ini min K sama dengan 0 ya. Nah cari ya. Nah itu ya. Terus oke, oh ini min K. Oh ini min K dikalikan min K ya harusnya ya. Ini masih dikali min K, ini kelupaan ya, ini ya min K ya. Nah gitu ya. Oke cukup ya. Berarti itu dikalikan min K, min plus berarti min K pangkat 2 ya. Nah ya bisa dicari ya, nanti kita dapatkan omeganya itu berapa, ada di sini ya. Nah oke. Nah berarti gini ya, ini jabarkan ya. Nah ini nanti ini K kuadrat per 4 ya. Terus ini kena ke sini ya.
berarti berapa itu? Omega kuadrat K per 4M ya. Yang ini min omega kuadrat K M per 2 ya. Yang terakhir ini omega kuadrat per 4 M kuadrat ya, min K kuadrat ya, sama dengan 0 ya. Dan nanti ini seperempat dikurangi 1 ya, berarti min 3 per 4 ya. Nah gini ya. Nah, oh sebentar, ini min seperempat sama min setengah juga bisa ya. Nah ini min seperempat dikurangi setengah, seperempat tambah setengah itu berapa? 3 per 4 ya. 3 per 4 omega kuadrat km ya. Terus berapa lagi ini? Yang terakhir ini ya, omega kuadrat m kuadrat per 4 ya, sama dengan 0. Kita kalikan 4 semua ya. Berarti ini nanti min 3k kuadrat min 3 omega kuadrat km plus omega kuadrat m kuadrat sama dengan 0 ya. Nah ini bisa kita tulis gini juga ya, 3k kuadrat plus 3 omega kuadrat km min ini ya. Nah gitu ya, seperempat kurang setengah. Oke, jadinya seperti ini ya. Nanti dicari ini ya. Nah dicari faktorisasinya ya. Nah jadinya berapa ini? Nah gitu ya. Berarti ini nanti ini atau yang ambil yang depan ini juga gak apa-apa. Nah, ambil yang ini ya, omega m ya. Nah ini omega m pasti ya. Nah sama kayak gini, sama kayak kita punya x kuadrat min 3x plus 3 sama dengan 0. Ini bisa nggak difaktorkan ya, gitu. Kalau ini plus 4 tuh enak. Nah ada yang salah nggak? K per 2 min K per 4. Nah kita cek ya, apakah ada yang salah. Nah, oke. Ya. Nanti ini berarti ini ya, cari nilainya ya. Ini x kuadrat min 3x plus 3. Bisa nggak ya difaktorkan ya? X 1 2 gitu ya. Min b plus minus b kuadrat min 4ac per 2a ya. Nah, atau gini lah ya. Kita kan disuruh mencari apa ini? K-nya ya. Nah kita buat gini aja, sorry, omeganya yang kita cari ya. Nah berarti kalau omeganya ya wis lah, pakai yang ini aja. Nah tak buat di depan gitu ya. Ini omega m kuadrat omega kuadrat gitu ya, min 3k omega kuadrat apa itu. Oh ini disuruh cari omeganya. Nah kalau gitu nggak usah pakai apa namanya, gak usah pakai ABC ya, gak usah pakai faktoran, bisa ini. Oke, coba cek ini ya. Nah kita kan punya ini ya, omega kuadrat m dikurangi 3 omega kuadrat km ya. Nah ini pindahkan ke kanan aja, berarti ini sama dengan 3k kuadrat gitu ya. Nah yang ini omega kuadratnya dikeluarin ya. Nah gini ya, ini m, oh sorry, ini m nya keluarin aja. Ini 1 min 3k ya. Nah gini ya, berarti ini sama dengan 3k pangkat 2. Loh ini nggak mungkin, dimensinya kok beda ya. Nah ada yang salah ini. Ini k nya harusnya kurang 1 ya. Oh iya ya, k nya kurang 1 ya. Mana ini? Oh enggak sih. Oh enggak, betul ya. Ya udah, ini berarti gini ya. Oh betul, sorry. Berarti omega kuadratnya berarti gini ya, 3k kuadrat dibagi dengan 1 min 3k m ya. Nah ini dimensinya udah cocok ya, k kuadrat dibagi k itu k
K per M ya, jadi dimensinya adalah K per M. Berarti ini omeganya ya akar berapa itu? Akar 3K kuadrat 1 min 3K M ya, seperti itu. Gitu ya. Oke, jelas ya. Atau gini, ada cara yang lain ya. Nah, aku ragu kalau hasilnya sama ya. Maksudnya gimana, Dek? Masukkan ke persamaan geraknya ya. Ini juga bisa. Karena ini kan belum diajari ya pakai metode ini ya. Jadi Ya, Egan. nah, Nah, bisa kita pakai ini, Dek, ternyata. Aku baru kepikiran. Nah, jadi tetap sangat mungkin keluar ya. Kenapa? Karena ini masih bisa pakai persamaan gerak. Nah, gitu. Aku baru keingetan. Kenapa aku baru keingetan? Soalnya ini di soalnya ada dia bilang gini, amplitudonya apa itu? Amplitudo osilasi partikelnya AC gitu ya, dia bilang gitu. AC itu sama dengan A sin, nah C V ya. Nah, ini adalah solusinya sebenarnya. Tapi ini bisa dianggap XJ gitu. Nah, kalau aku bilang gitu. Nah, berarti apa? Berarti kalau misalkan kita cari yang bagian J plus 1, ya berarti sama aja. AC plus 1 A sin J plus 1 V, kan gini ya. Nah, masukkan ke sini. Berarti nanti ini kita cari ini. Oke. Nah, apa ini? Nah, berarti ini nanti ini turunkan dulu aja ya. Nah, aku baru ingat nih. Gak usah ribet-ribet lah. Ini mana kursorku? Ini ya. XJ dot turunkan terhadap apa ini? Yang bekerja di sini ya V ya. V-nya enggak, V-nya tuh konstan ya. Berarti di sini yang bergerak itu yang J ya. Nah, seperti itu. Oh, I see. Aku tahu. gimana, Mas? Ini amplitudonya. Ya. Nah, oke, Loh, ini kan disuruh nyari omega. Lah, omeganya nggak ketemu. Nah, nggak mungkin. Berarti solusinya tuh gini. XJ AJ gini loh. Nah, kita ambil sin lah ya. Sin omega T. Nah, ini baru pas. Dimana AC-nya itu seperti tadi ya, AC-nya itu A sin JV ya. Nah, gini sin omega T. Nah, gini. Oh, kan disuruh caranya omega. Masa iya kita masukkan variabel yang cuma ini tok, kan nggak ada omeganya. Nah, gitu ya. Jadi amplitudonya itu sinus JV. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, ini sin kali sin. Enggak lah, biarin gitu aja lah ya. Nah, berarti nanti ini kalau XJ plus 1 berarti solusi yang lain ya. Berarti ya sama juga AJ plus 1 sin omega T. Nah, secara umum sebenarnya sin sama cos, tapi kita ambil salah satu lah biar nggak mempersulit diri. Nah, ini berarti ini A sin, nah J plus 1 ya, V. Nah, gitu ya. V sin omega T ya, seperti itu. Nah, ya sudah. Sebentar ya. Kalau misalkan nah XJ plus 1, berarti kalau misalkan J nya 1, X1 berarti yang ini X2, berarti ada dua koordinat. Nah, koordinat yang lain ini ya oke lah ya. Nah, ya udah cari XJ dotnya, hasilnya apa ini. Nah, turunkan terhadap T ya. V nya kan tadi dia bilang konstan ya, V nya selalu nilai konstan, berarti gak kena turunan ini. J nya juga gak kena. J itu kan apa? J itu kan koordinat ya, koordinat ke N. Nah, berarti yang kena sinnya ya. Sin diturunkan jadi cos ya, berarti ini omega A. Nah, omega A sin JV cos omega T ya, seperti itu. Nah, terus yang kita turunkan lagi apa ini, XJ double dot ya. Kalau turunkan terhadap T, berarti ini omeganya maju ya. Nah, omega kuadrat A turunan cos itu min sin ya, berarti ini sin
JV. Nah ini cos omega T ya, seperti itu. Nah gitu ya. Oke, nah selanjutnya ya udah masukkan. Nah ini kan sama dengan ini ya, berarti ini min omega kuadrat apa ini A sin JV. Oh astaga, turunan cos kan min sin ya, kok cos lagi. Nah berarti ini min sin gitu. Nah yang depan ini kan sama dengan XJ ya, berarti ini min omega kuadrat XJ ya. Maka hasilnya adalah persamaan geraknya menjadi gini. Berarti ini masukkan ke sini ya. Nah ini jadinya min omega kuadrat XJ plus K per M XJ. Nah ditambahkan itu tadi. Nah K per M XJ plus 1 ya. XJ plus 1 nya itu yang tadi ya. Nah ini XJ plus 1 ada nggak hubungannya sama yang XJ? Nah pasti nanti XJ plus 1 ini ada hubungannya sama yang XJ plus 2 dan seterusnya ya gitu. Nah ini solusinya ini apa? Jadi gitu ya. Berarti nanti ini kan bisa dikeluarkan ya, min omega kuadrat plus K per M XJ ya, ini sama dengan K per M XJ plus 1 gini ya. Nah yang dicari adalah omeganya itu tadi. Nah omeganya itu berapa gitu ya. Nah coba kita jabarkan ya deh ya, A sin J plus 1 itu gimana ini ya. Nah kita punya ini sin J plus 1 V kan sama dengan sini ya, sin JV cos V ya, tambahkan cos JV sin V sama dengan gini bisa ya. Berarti kalau misalkan kita masukkan ya ke sana ya, ada nggak ya hasilnya ya. Nah ini XJ plus 1 berarti itu apa, A sin itu ya tadi ya. Berarti ini A ini ya, sin JV cos V ya, sin omega T ya dia, tambahkan cos JV ini. Berarti ini apa ini apa ini cos JV ya, JV sin V ya, terus sin omega T ya. Nah terus ini kan kita punya ini ya, A sin JV sin omega T ya. Nah kita punya ini kan sama dengan XJ ya. Nah gitu ya, berarti ini apa, XJ ya, ditambahkan itu tadi. Nah A apa itu sin V, oh kurang ini ya, harusnya ketambahan A cos V ya. Nah, cos V, berarti ini tambahkan apa itu A cos JV. Nah, jangan sin V nya di depan saja, A sin V ya. Nah, gini aja. Nah A cos JV ya sin omega T ya. Nah gitu, kita punya ini ya. Nah suku yang kedua ini itu gimana, masih ada cosnya itu. Nah bisa nggak ya kita manipulasi lagi ya. Nah oke, sebentar. Sin nah sebentar ya, sih masih ada ini masalahnya. Y nya ini aku belum nemu ya. Itu apa ya solusinya ya di gelombang itu untuk 2 partikel terkopel. Lupa nanti ini ada buku gelombangku ini, buku pain
gitu ya. Kita buku dulu. Jadi ada dua solusi sebenarnya ya. Mana ini? Couple oscillation. Nah, ini mana? Gini ya, sebentar. Sebentar ya. Nah, ini tadi solusinya ini. Berarti nanti bisa juga ya ada solusi-solusi yang gini aja lah ya. Nah, kita kembalikan lah yang tadi itu ketemunya ini ya, min omega kuadrat plus k per m ya. Nah, ini xj apa itu tadi, min k per m xj plus 1 ya gitu. Dan ini banyak equation ya, j nya gak cuma satu gitu maksudnya. Nah, ini tinggal dicari omeganya, akan ketemu ntar gitu. Tapi masih ada sinusnya itu ya. Ya, cukup ya. Nah, ini maksud tuh gini, nanti ini masukkan ini. Masukkan apa itu? Ini ya, masukkan semua ini ya. Ini jadinya xj cos v ya, tambahkan sin v a cos jv ya, sin omega t. Nah, ini pengenku ini cos ini tak nyatakan dalam apa namanya, tak nyatakan dalam itu loh, xj gitu. Kok gak bisa ya. Nah, tadi kan kalau kita punya ini x itu tadi kan ini ya, aj sin jv ya, berarti sinnya itu kan gini ya, sinnya kan xj per aj ya, gini ya. Nah, berarti kan kalau tak buat segitiga kan gini ya, ini v, sinnya depan per miring, xj dibagi aj, berarti ini nilainya ini aj kuadrat dikurangi xj pangkat 2. Nah, tetap gak nemu ya, amplitudonya aj nya gak nemu. Nah ya sudahlah, gak apa-apa gini ya. Ini min omega kuadrat plus k per m ya. Nah, ini xj ya dia. Nah, ini kita ambil nilai kecil aja ya. Nah, asumsikan aja ya, kita dekati ya dia. Kalau kita dekati nanti apa itu, kita ambil ini, kita ambil v nya itu apa namanya, sangat kecil ya, berarti nanti cos v nya mendekati 1. Nah, terus apalagi ya, dan sin v nya ambil kecil ya, berarti sin v nya nanti, nah kita ambil mendekati 0 gitulah ya. Nah, berarti nanti ini sisa apa, sisa ini ya. Nah, min omega kuadrat plus k per m ya, xj ya, berarti ini min k per m, sisa xj saja ya. Nah, tentu saja nanti t nya diambil mendekati 0 ya, jadi nanti ini kita punya ini. Nah, min omega kuadrat plus 2k per m ya. Nah, xj ini sama dengan 0. Nah, maksud tuh gini loh, nah nanti ketemu omega kuadratnya 2k per m ya.
ini omeganya, berarti akar 2K per M ya, seperti itu. Nah ini ya hasilnya ya, itu ya beda ya sama ini ya, berarti yang ini kemungkinan salah, yang determinannya itu, coba cari ya. Tapi kalau aku prefer pakai cara yang ini. Nah ini yang kedua ini. Oke gitu ya deh ya. Yang Hamilton Jacobi udah diajari belum? Belum Mas. Belum. Tadi tuh sebenarnya kuis mendadak ya mekanal, tapi soalnya udah yang pernah dibahas. Hmm. Gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi Kamis itu mekanal baru belajar yang ini, yang acak teaching teori gangguan. Oh, teori Jadi gangguan. Jacobi dan lain-lain itu belum. Oh belum ya, Jacobi belum. Nah mungkin Ya. mungkin di sisa waktu kuliah mungkin bakal diajari ya, nggak tahu ya. Kalau nggak salah masih 10 lagi ya. Apanya? Kuliahnya 5 minggu. Enggak, eh jatah mid les ini Oh Mas. iya, kayak singkat dulu kita tuh ada yang kosong-kosong gitu ya, 10 kali lagi ya gitu. Tapi sengaja sih Mas biar cukup ke Betul. UAS. Karena UASnya sampai Januari. Sampai Januari ya, mulai akhir Desember ya. Iya, tanggal 30, Hmm. 21, 2. Oke, bisa 10 kali ya. Nah, bisa. Mas, kira-kira Mas kalau misal Eldin 10 menit ujian lisan itu soalnya berarti konseptual ya Mas ya? Iya, konseptual. Ya paling tanya lah Pak Bobi, ini dari mana kok bisa begitu. Siapkan argumen aja di setiap equation gitu. Bukan soal yang ribet-ribet ya berarti. Enggak ribet-ribet. Ini kalau 10 menit, oke Mas. Masih agak tenang dikit. Nguji konsep ya Pak Bobi itu. Nah Pak Bobi ini coba lah perwakilan kelas tuh selalu nanya, Pak ini kisi-kisinya apa gitu. Visi misi, maaf kisi-kisi Kak. Apa visi misi? Kisi-kisi. Dari awal sampai akhir. Iya. Kalau dikasih tahu misalkan radiasi ini itu kan enak. Gitu. Bapak biasanya nyepil ininya aja sih Mas, kayak misal kemarin kuisnya semua tentang bola. Nah itu enak, itu lebih enak itu kayak gitu. Mengarah Dari awal sampai akhir semua tentang bola, misal gitu ya. Gitu ya. Baik kok. Berarti dia Indian nyiapin Eldin sih. Soalnya banyak ya. Nah itu. Nah ini tinggal soal yang inersia ya. Soal inersia tahun lalu nggak ada ya. Nggak ada. Nah yang nomor 2, yang nomor berapa tadi itu di skip aja dulu. Yang mana itu? Karena kan nggak diajari ya soal UAS-nya. 3 jam. Berarti ini ya Mas, nunggu saya diajarin dulu apa enggak ya, kayak Jacobi dan lainnya baru ini. Iya itu lebih baik ya. Kalau kuliahnya kurang berapa minggu? Kuliahnya sih ini masuk minggu 13. Oh kurang 1 minggu 13, lagi. 14, 15, 3 minggu lagi, iya. 3 minggu lagi. Oh masih mungkin itu ya. Hamilton. Iya Mas. Tinggal nomor 3 itu ya. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, 3 belum, 4 sudah, 5 sudah ya. Apa ya, 30 menit lagi ya Mas, apa bahas satu soal ini Mas? Boleh kirim aja. Wait. Cukup ya. Soal kuis tadi tuh ada yang satu juga sih yang belum dibahas paling ini.
Ya, kirim saja dulu. Ya, itu masing-masing ini mau koin. Tadi kuisnya itu ada 3 soal. Nah, yang 2-nya udah dibahas, yang itu belum. V sama dengan 2A. Aku gambar aja dulu. A, B, C, ini ya, D, F, F, G, H. Diputar dari sini. Nah, diputar terhadap sumbu ini ya. Oke.